Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Memanjatkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau dan sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah senang sekali ini hari ini ya 14 Oktober 2021 masih bersama dengan Fitri kembali di program acara Kamis Manisnya Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Biasanya di Kamis Manis ini kita akan berbicara tentang parenting, tentang keluarga, ataupun tentang hal-hal yang memang itu akan menjadi cerita manis. Asik. Dan bagaimana ini sahabat Izzy? Apa kabarnya? Semoga baik-baik terus ya. Dan tentunya semoga kebahagiaan selalu menyertai sahabat Izzy yang menonton hari ini. Boleh dong di komen nih sahabat Izzy biar Fitri dan nanti juga yang akan mengisi kajian tahu kira-kira yang menonton live streaming kali ini dari mana aja. Boleh ya di komen ya dari mana aja. Misalkan dari
Jawa Barat hadir. Wah, silakan boleh. Lalu boleh juga sahabat Izzy yang nonton kalau belum subscribe YouTube-nya Inizia TV harus subscribe dan spam like. Karena apa? Karena akan ada door prize menarik. Nanti silakan ya kalau misalkan sudah subscribe lalu spam like. Spam like itu kayak gimana sih, Fit? Jadi spam like itu teman-teman like video-video yang ada di YouTube-nya Inizia TV ya. Banyak-banyak nanti di screenshot, lalu hasil screenshotannya bisa di-send ke DM-nya Instagram Inisiatif Zakat Indonesia. Dan nanti yang beruntung akan mendapatkan door prize menarik dari kami. Yuk, silakan. Sahabat Izzy yang menonton kali ini belum subscribe, silakan subscribe dan spam like. Jangan lupa di screenshot dan share ke DM-nya Inisiatif Zakat Indonesia. Oke deh. Dan sahabat Izzy, kalau tadi melihat ya dari thumbnail acara kita kali ini, Kamis Manis di sore hari ini, kita akan membahas tentang keluarga. Yang sahabat Izzy tahu, membina keluarga dan rumah tangga ini tentunya seringkali tidak seindah yang dibayangkan ya. Akan ada hal-hal yang mungkin itu akan menjadi pertengkaran atau berbeda pandangan. Nah, pemicu-pemicu permasalahan itu tentunya harus ada tips dan triknya. Infonya harus kita banyak ikhlas di dalam rumah tangga ini. Tapi gimana untuk kita bisa meraih keikhlasan di dalam sebuah rumah tangga? Artinya kita harus tahu ini, the power fullnya rasa ikhlas kita di dalam sebuah rumah tangga. Dan alhamdulillah kali ini kita akan mendengarkan kajian secara mendalam bersama Ummu Sajat. Cuman Fitri mau nih menyampaikan untuk kita bisa lebih mengenal kembali Ummu Sajat ini. Beliau lahir di Tebing Tinggi Maret ya, bulan Maret kelahiran beliau. Lalu tentunya kita sama-sama tahu beliau memiliki suami yaitu yakni Ustadz Fatih Karim, Masya Allah. Dan beliau juga sudah mempunyai 2 orang anak. Pendidikan beliau juga S1 di IPB. Aktivitas beliau, ini Fitri benar-benar ya, mengikuti apa yang disampaikan di CV. Ini menarik sekali karena buat Fitri, aktivitasnya adalah best friend-nya suami, lalu juga ibu dan best friend-nya anak-anak. Dan beliau juga menjadi co-founder dari Cinta Quran Foundation, beliau juga co-founder dari Cinta Quran Learning, dan beliau juga aktivitasnya sebagai ketua umum komunitas kawan sejalan dan owner @siver.id ya, t-shirt bertema sejarah, lalu juga beliau sebagai owner di @kedai Bang Alif, toko buku online. Dan tentunya banyak acara yang pernah diisi sama beliau, sharing-sharing di berbagai majelis taklimnya beliau. Kalau mau lihat langsung sih kegiatannya bisa di Instagram beliau. Pasti sahabat Izzy juga udah banyak yang tahu ya Instagramnya beliau @umu.sajat. Dan sahabat Izzy, bagi nanti yang ingin bertanya langsung dengan Ummu Sajat boleh. Silahkan tanya di komen, nanti Fitri akan sampaikan pertanyaannya seperti apa. Dan jangan lupa tadi ya, subscribe dan spam like-nya, karena akan ada door prize menarik dari Izzy bagi 1 orang yang beruntung nanti. Alhamdulillah nih, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi Fitri langsung sapa beliau. Assalamualaikum, Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Iya, alhamdulillah khair, Alhamdulillah khair dan bahagia. Mudah-mudahan semua sahabat Izzy yang mengikuti live streaming di YouTube-nya Izzy juga dalam kondisi sehat dan juga bahagia insya Allah. Amin. Amin, amin ya Allah. Ummu, ini kalau berbicara rumah tangga, Ya. Kita mungkin di sini ada sahabat Izzy yang baru mau membina rumah tangga atau mungkin juga seorang ayah ibu gitu ya, Dan kita tahu betul yang namanya rumah tangga ini bukan hanya senang di awalnya saja, seseruan pada saat pesta ataupun akad nikahnya, tapi memang bagaimana tantangan untuk menjalaninya itu. Jadi kita mungkin ini rasanya kata ikhlas itu, the power of ikhlas di dalam rumah tangga itu penting sekali untuk bisa menjaga harmonisasi itu menjadi rumah tangga yang islami tentunya ya Bagaimana kami ingin tahu dari Ummu kajian lebih mendalamnya agar kami benar-benar mengetahui arti ikhlas sesungguhnya untuk menjalankan di dalam rumah tangga ini sendiri. Tafadol, Masya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya tuh bahagia banget sore ini karena bisa bertemu dengan sahabat-sahabat IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, untuk kali pertama main di YouTube-nya IZI. Mudah-mudahan ini pertemuan pertama yang Allah berkahi ya sahabat-sahabat IZI, dan mudah-mudahan setelah ini akan ada pertemuan-pertemuan lain yang jauh lebih berkah daripada ini. Dan ketika saya disodori sama teman-teman IZI tentang tema yang akan kita bahas sore ini saya sambil baca temanya sambil mikir gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini hamba sudah menjadi seorang istri yang ikhlas belum ya? Ini hamba sudah menjadi seorang ibu yang ikhlas belum ya? Itu saya sendiri juga sambil ngacak ke diri sendiri nih, sahabat-sahabat IZI. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini itu bukan berarti saya yang udah paling ikhlas di antara sahabat-sahabat IZI semuanya, bukan berarti juga yang saya paling jago tentang ilmu ikhlasnya dibandingkan dengan sahabat-sahabat IZI semuanya, tapi ini kita sama-sama belajar. Karena saya yakin di antara sahabat-sahabat IZI yang sekarang sedang nonton ataupun yang nanti akan nonton tayangan ulangnya yang ada di YouTube IZI ini, pasti ada yang usia pernikahannya jauh sudah lebih panjang daripada usia pernikahan saya dan suami. Dan ilmu tentang ikhlasnya pasti lebih ngelotok daripada kami berdua. Jadi mohon dimaafkan adanya saya di sini, kebetulan berbicara di hadapan sahabat IZI semua. Ini bukan berarti karena saya yang paling jago tentang ilmu ikhlasnya. Ini yang ngomong nih juga ikhlasnya masih merangkak-rangkak loh sekarang. Dan mohon doakan mudah-mudahan saya dan suami itu jadi pasangan suami istri dan juga ayah ibu yang tetap bisa menjaga the power of ikhlas dalam berumah tangga untuk hubungan kami berdua maupun dengan anak-anak nanti. Dan ketika kita bicara tentang ikhlas ya teman-teman, ikhlas tuh dia cuma terdiri dari ikhlas, 6 huruf ya. Tapi kalau dikerjain susah banget gak sih? Aduh, gendong lagi ya. Itu tuh ngeluarin semua energi, butuh effort besar ya. Kemudian kadang-kadang harus tahan emosi untuk jadi orang yang benar-benar bisa ikhlas. Jadi ternyata ikhlas itu adalah sesuatu yang mudah banget diucapkan, tetapi waktu kita mau aplikasikan, mau praktekin, mau merealisasikan yang namanya ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah. Ini bukan hanya soal kehidupan berumah tangga ya teman-teman. Dalam kehidupan apapun untuk menjadi orang yang ikhlas itu kan dia butuh proses, butuh butuh waktu, butuh terus latihan ya. Maka betullah kata pepatah gitu ya, ala bisa karena biasa. Jadi keikhlasan itu dia memang akan terus diasah seumur hidup kita. Dan ini tidak hanya melulu soal berumah tangga saja, dalam apapun aktivitas kehidupan kita juga harus ikhlas dalam mengerjakannya gitu. Misalnya kita ketika menjadi seorang karyawan. Nah, jadi seorang karyawan itu harus ikhlas. Kenapa? Karena ketika ikhlas kita bisa all out. Ketika kita jadi orang tua, kita juga harus ikhlas. Karena ketika kita ikhlas, kita juga bisa all out. Ketika jadi bos, kita juga harus ikhlas. Karena kalau ikhlas, kita juga bisa all out. Jadi keikhlasan itu membuat kita menjadi all out ketika melakukan sesuatu. Kemudian keikhlasan itu akan membuat kita tetap fokus pada apa yang harus kita kerjakan, fokus apa yang menjadi kewajiban kita, dan tidak fokus apa yang menjadi hak kita. Kita nggak fokus terhadap harusnya aku dapat ini, harusnya aku dapat itu, harusnya kamu begini ke aku, harusnya kamu begitu ke aku. Kita nggak akan fokus ke situ, tapi kita akan berfokus pada apa nih kewajibanku yang masih kurang, apa ini yang harus, apa nih peranku yang belum aku kerjain, apa ini yang belum 100% aku lakukan. Nah, kita tuh akan fokus di situ. Dan kita tidak akan fokus pada apa yang menjadi hak-hak kita. Kita mikirnya gini, ya udah deh kalau misalnya
hak nggak dikasih, nggak apa-apa. Allah kan nggak tidur, gitu. Kalau misalnya hak nggak dikasih, nggak apa-apa deh. Allah kan maha pembalas. Nggak dibalas di dunia, nanti dibalas di akhirat. Nah, akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang lebih, kalau bahasa anak-anak muda sekarang, teman-teman, woles. Ketika kita menjalani sesuatu gitu, kita nggak berharap apa namanya, jadi kayak lagu gitu loh teman-teman, hanya memberi tak harap kembali gitu. Jadi dia nggak ngarepin dikasih, yang penting tuh ngasih gitu ya. Dan para ulama mengatakan, sahabat-sahabat Izzy, bahwa yang namanya ikhlas itu dia akan selalu berbanding lurus dengan iman seseorang. Nah, jadi di dalam Islam, yang namanya ikhlas itu baru ada ketika syarat pertama terpenuhi. Apa itu? Dia seorang muslim. Jadi kalau dia bukan muslim, apakah ada ikhlas di dalamnya? Dalam Islam nggak ada ikhlas berarti, karena iman itu akan selalu berbanding lurus dengan ikhlas, atau ikhlas itu selalu berbanding lurus dengan iman gitu. Jadi kalau dia adalah seorang muslim, maka dia sudah punya bibit ikhlas di dalam dirinya. Tapi kalau dia bukan muslim, sekalipun apa yang dia lakukan adalah menurut orang lain adalah sebuah kebaikan, amal solih, memberi, banyak berdonasi dan lain sebagainya, dalam Islam itu dia tidak tergolong ikhlas gitu ya teman-teman. Misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Bill Gates misalnya dengan Gates Foundation-nya. Beliau kan banyak memberi dan berdonasi kepada negara-negara dunia ketiga, terutama yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan kan gitu ya. Apakah itu tergolong ikhlas di dalam Islam? Enggak. Kenapa? Karena akidahnya sendiri belum Islam. Jadi kita semua, Masya Allah, yang berkumpul di dalam ruang YouTube-nya Izzy ini, kita bersyukur kepada Allah. Seperti yang Mbak Fitri katakan tadi, bersyukur tanpa henti gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah punya bibit ikhlas itu dengan akidah Islam kita, dengan keimanan Islam kita, sahabat-sahabat Izzy. Nah, tetapi adanya iman Islam saja tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi ikhlas. Nah, itu tadi, dia butuh adanya proses untuk mengupgrade keimanannya sehingga keikhlasannya juga terupgrade insya Allah. Nah, sekarang itu tadi kan secara umum ya, kita bahas tentang ikhlas secara umum. Nah, sekarang bagaimana dengan ikhlas di dalam rumah tangga? Kebayang dong, kita hidup sama seseorang bukan untuk 1-2 tahun. Tapi ada yang sampai 50 tahun hidup dengan orang yang sama. Yang satu tempat tidur berdua, yang istilah kata kemana-mana selalu bareng gitu ya. Apa namanya, yang sakit-sakitnya kita yang ngurusin, sakit-sakitnya kita dia yang nyuapin gitu ya. Kemudian tidak mudah pastinya teman-teman ketika kita hidup satu rumah, satu atap, dan harus menyamakan apa ya, banyak hal gitu ya, dengan seseorang dalam kurun waktu yang panjang itu tidak mudah gitu. Makanya luar biasa sekali pahala bagi mereka-mereka yang memilih untuk menikah. Nah gitu. Di dalam Islam tuh pahala ketika seseorang menikah itu luar biasa sekali teman-teman. Contohnya misalnya hadis di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong 3 golongan manusia. Satu di antaranya adalah seorang laki-laki yang dia ingin menyegerakan pernikahan karena untuk menghindari perzinahan, gitu. Nah, itu kan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa luar biasanya sebuah pernikahan sampai Allah itu nggak akan mungkin nolong orang yang kepengen nikah karena dia ingin terhindar dari zina. Nah, bayangkan dan lihat kondisi sekarang bagaimana pernikahan itu buat orang itu sekarang sudah mulai menjadi sesuatu yang tidak penting lagi, kan ya. Orang lebih memilih untuk membujang, orang lebih memilih untuk Summer Eleven, orang lebih memilih untuk sex before married ya teman-teman. Bahkan keperawan itu sekarang bukan lagi menjadi sesuatu yang harus dijaga.
Bahkan orang itu akan sangat bangga ketika dia mengatakan bahwa dia sudah hilang keperawanannya di usia belasan tahun gitu misalnya. Di dalam salah satu YouTube yang dibuat oleh salah satu artis di negeri ini, saya pernah melihat dia mewawancarai satu artis lagi, kemudian ditanya kapan kamu kehilangan perawanan, lalu disampaikan saya kehilangan hal itu di usia belasan tahun itu, dan itu jangan sebagai sesuatu yang biasa gitu. Itu Allahu Akbar ya. Ini itu betapa kemudian Allah memuliakan orang-orang yang ingin menikah itu ya karena itu kondisi akhir zaman tuh sekarang membuat banyak manusia tuh menganggap pernikahan itu bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang lagi harus wajib penting gitu ya untuk menjaga kemuliaan, itu udah nggak penting lagi gitu. Itu yang pertama. Kemudian misalnya di dalam di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ketika seorang istri meninggal dunia lalu dia mendapatkan ridho dari suaminya, maka dia boleh masuk surga, pilih masuk pintu mana aja. Nah, itu kan adalah kemuliaan bagi seorang istri, dan itu baru didapatkan ketika dia menjadi istri loh, bukan menjadi sekedar partner hidup atau teman hidup. Karena ketika orang sama eleven pun atau kumpul kebo, ya dia kan jadi teman hidup kan, tapi istri enggak, karena mereka tidak ada di dalam sebuah ikatan pernikahan. Jadi apakah dia akan mendapatkan privilege, akan bisa masuk surga dari pintu manapun? Ya enggak lah. Itu. Lalu kemudian apa lagi? Ketika seorang suami dia bekerja gitu ya, lalu kemudian dia pulang dalam kondisi berpeluh itu berkeringat gitu ya teman-teman, maka keringatnya hari itu akan menghapus dosa-dosanya di hari itu. Dan itu hanya bisa didapatkan ketika seorang laki-laki itu bekerja mencari nafkah untuk anak, istri, ibu, kakak, adiknya yang menjadi tanggung jawabnya dia gitu. Lah itu kan baru bisa didapatkan ketika dia menikah gitu loh. Atau ketika seorang laki-laki menjadi qawwam bagi istrinya. Itu juga privilege untuk bisa memasuki surganya Allah, itu juga baru bisa dia dapatkan ketika dia sudah menikah gitu loh teman-teman. Misalnya lagi seorang suami dan istri ketika mereka memiliki anak perempuan minimal 2, lalu mereka didik anak perempuan mereka menjadi anak-anak yang solihah, maka si anak-anak perempuan yang solihah ini akan menjadi tameng dan perisai mereka dari jilatan api nerakanya Allah. Artinya dijilat api neraka aja enggak. Berarti apakah tempat mereka di neraka? Udah pasti enggak. Tempat mereka udah pasti di surga. Dan kapan itu didapatkan? Ya ketika mereka melahirkan anak-anak yang solih dan solihah gitu. Jadi Masya Allah ya teman-teman, ini adalah keutamaan-keutamaan, dan ini baru sebagian kecil gitu ya dari banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh baginda kita yang tercinta Muhammad SAW tentang betapa mulianya orang-orang yang mereka berkumpul di dalam sebuah ikatan pernikahan. Lalu kemudian melahirkan anak-anak dan mendidik mereka menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Jadi keutamaan ini teman-teman yang kemudian harusnya menggesa kita dan bikin kita tuh bergegas untuk segera menikah ketika memang kita sudah punya sudah sampai di umurnya atau sudah punya keinginan yang sangat kuat dan lain sebagainya ya, termasuk buat kita yang sudah menjadi orang tua dan sudah punya anak yang sudah masuk usia pernikahannya, maka ketika sudah datang jodoh yang baik untuknya, jangan ditolak. Disegerakan saja. Kenapa? Karena jujur ya, ini ya saya ngelihat kondisi sekarang ya Mbak Fitri dan sahabat-sahabat Izzi itu susah banget sekarang untuk mendapatkan calon mantu yang soli dan solihah. Sesusah itu gitu. Kenapa? Karena memang kondisi sekarang itu sangat bebas, sangat liberal ya, sehingga menemukan mutiara-mutiara gitu di tengah lumpur itu tuh susah banget. Dan jadi kalau udah ketemu yang kayak gitu, udahlah nggak usah ditanya lagi gaji sebulannya berapa, nggak usah ditanya lagi kamu udah punya tabungan berapa, nggak usah ditanya lagi kamu udah punya rumah atau kendaraan gitu. Yang penting, nak, kamu bisa menjaga anakku dan membimbing anakku bisa masuk ke dalam surga, sudah cukup. Insya Allah. Gitu. Itu modal banget, karena tidak mungkin seorang laki-laki yang soleh dia akan menelantarkan anak dan istri, karena dia pasti paham bagaimana kewajibannya sebagai seorang suami dan istri. Nah,
kita balik lagi ke yang tadi ya teman-teman. Jadi di dalam sebuah ikatan pernikahan itu yang namanya kita hidup bersama dengan orang yang baru kita kenal setelah kita hidup mungkin 20 tahun atau lebih dari itu, kemudian kita ketemu dia udah punya background sendiri, kita juga udah punya background sendiri, kita kemudian ketemu di dalam satu rumah, yang kalau secara Islam itu nggak pakai pacaran, itu kan memang akan butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, di awal-awal waktu untuk beradaptasi ini memang seringkali akan bisa menimbulkan friksi gitu. Seringkali akan bikin jadi berantem, diam-diaman, marah-marahan gitu ya. Itu seringkali itu bisa terjadi, teman-teman. Tetapi itu menurut saya adalah sesuatu yang wajar karena nyamain dua kepala yang sebelumnya mereka tidak saling mengenal, lalu kemudian mungkin masa ta'arufnya itu hanya beberapa bulan saja, kemudian disatukan di dalam satu atap, itu pasti tidak mudah dan butuh waktu untuk beradaptasi. Tetapi karena kita adalah manusia yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan, maka kita pasti bisa untuk beradaptasi itu. Cuma memang di dalam proses adaptasi itu, disitulah diperlukan yang namanya the power of ikhlas tadi. Jadi konsep di dalam rumah tangga itu yang penting menurut saya adalah yang pertama adalah kita harus tahu masing-masing apa peran kita. Peran ini yang kalau dalam kalau dalam bahasa yang lebih tegas itu ya disebut kewajiban gitu ya. Jadi apa kewajiban dari suami dan apa kewajiban dari istri. Nah, itu tuh kita perlu tahu ilmunya, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita sudah tahu ilmunya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk ngerjain sesuatu. Oh, ini porsinya suami. Oh, ini porsinya istri. Oh, ini porsinya suami tapi yang bisa dihandle sama istri. Oh, ini porsinya istri yang boleh kok kalau suami mau handle. Ini adalah porsi di mana kita bisa diskusi gitu. Nah, si porsi-porsi ini tuh yang kita masing-masing harus tahu perannya. Karena kalau enggak, ini akan bahaya. Dan inilah yang sekarang kita lihat kondisinya, teman-teman. Di mana ada banyak sekali tulang-tulang punggung keluarga yang akhirnya mereka tidak berfungsi sebagai tulang punggung. Dan ada banyak tulang-tulang rusuk yang sekarang dipaksa untuk jadi tulang punggung. Istrinya mana? Pergi ke Malaysia. Kenapa? Jadi TKW. Loh kok jauh banget perginya? Iya, soalnya di sini nggak ada kerjaan. Suami udah setahun nganggur, nggak dapat proyekan karena suaminya buruh bangunan, tapi nggak ada proyek karena pandemi. Atau yang kemarin-kemarin gitu yang sebelum pandemi, terus gimana? Ya gimana mau makan? Anak ada 3, semuanya mau sekolah. Ya udah deh istrinya pergi keluar. Itu tulang rusuk dipaksa jadi tulang punggung. Percayalah, hasilnya adalah mudorot. Kenapa? Aduh, udah deh teman-teman. Iya, saya dan suami tuh pernah safar ke Hong Kong ya, teman-teman. Jadi di Hong Kong itu 90% tenaga kerja Indonesia yang ada di sana itu adalah wanita. Dan mereka biasanya bekerja sebagai pembantu di rumah-rumah gitu. Kalau di Hong Kong itu sistem sistem undang-undang untuk melindungi pembantu itu dia sangat bagus ya, teman-teman. Sehingga memang pembantu yang ada di sana itu sangat diproteksi. Makanya orang Indonesia itu senang kalau jadi pembantu di Hong Kong. Nah, masalahnya ketika mereka jadi pembantu di sana, jadi TKW di sana itu kan tidak dalam waktu setahun 2 tahun ya. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya gitu ya. Nah, di satu sisi manusia itu punya kebutuhan gorizah nau namanya, jadi naluri seksual gitu ya kalau kita bilang teman-teman. Nah, itu kan tetap harus dipenuhi gitu. Nah, ketika mereka tidak bisa memenuhi itu, ya walaupun perempuan dia tetap punya batas maksimal di mana dia bisa menahan rasa ya. Nah, itu tuh akhirnya mereka berhubungan dengan siapa? Dengan perempuan lagi. Dengan ahwat lagi yang sama-sama TKW di sana. Jadi tingkat lesbiannya TKW di sana itu sangat tinggi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman main ke Victoria Park yang ada di Hong Kong itu setiap Sabtu dan Ahad gitu ya, itu nanti teman-teman akan melihat 2 kubu. Ada kubu yang bebas yang mereka adalah orang-orang yang biasanya lesbian, jadi mereka berkumpul di situ dengan sesama pasangannya gitu ya. Di satu sisi teman-teman akan menemukan kubu teman-teman yang ngaji gitu. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau teman-teman naik naik train di sana gitu, akan gampang sekali melihat ada perempuan dengan perempuan, nauzubillah min dzalik, itu cium-ciuman dan lain sebagainya, dan itu dua-duanya medok ngomong Jawanya.
Yang kalau kita, ya ampun, mbak-mbak, mbak-mbak gitu ya, bukan mbak-mbak sama emas-emas. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah itu akan mudorot yang datang. Kenapa? Karena tulang rusuk dipaksa jadi tulang punggung. Nah, sementara si tulang punggungnya dia nggak menjadi tulang rusuk, akhirnya dia merasa diri dia nggak dianggap, kemudian nggak berharga dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya dia bisa mabuk-mabukan, kriminalitas dan lain sebagainya. Itu kan banyak terjadi, fakta ini kita lihat ya teman-teman. Jadi ini yang pertama mesti ada. Apa itu? Masing-masing tahu apa peran masing-masing. Gitu. Ini yang pertama. Baik suami dan istri, mereka tahu apa peran mereka masing-masing. Dan setelah tahu perannya, menjalankan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau setelah tahu apa peran masing-masing, setelah mengerjakan apa peran masing-masing, lalu kemudian yang berikutnya adalah fokus pada perannya. Maksudnya apa? Kita tuh seringkali tuh, ini buat ngingetin diri sendiri juga sih teman-teman. Kita tuh seringkali ketika kita melakukan sesuatu tuh kita berharap kita dikasih lagi. Aku udah ngasih 1, kamu harus balik dong ngasih aku 1. Aku udah ngasih hadiah 3 kali. Kenapa kamu nggak pernah ngasih aku hadiah? Nah itu, kadang-kadang perasaan itu muncul di dalam diri kita sebagai sebagai bakok kita tuh muncul gitu ya teman-teman. Padahal ketika kita bicara ikhlas ya kita harusnya nggak perlu minta itu. Pokoknya kita hanya fokus pada apa yang harus kita lakukan aja gitu ya. Seperti beberapa minggu yang lalu tuh kebetulan saya kedatangan sepasang suami istri begitu ya, bersama dengan suami. Mereka berdua lagi ada konflik di rumah tangga, lalu kemudian ingin mencari solusi gitu ya. Setelah pertemuan itu akhirnya sama-sama komit untuk mengubah diri masing-masing gitu. Tetapi dalam perjalanan waktu saya sering banget ditelepon sama pihak istrinya ya, kemudian bilang, aku udah berubah, tapi dia masih belum berubah. Terus minggu depan nelpon lagi, aku udah kayak gini, tapi dia belum juga. Terus besoknya lagi, bilang kan harus bangun komunikasi ya, tapi kenapa dia enggak? Nah gitu. Itu tuh pertanyaan yang terus muncul gitu. Saya tinggal kembaliin aja, waktu itu saya tinggal kembaliin itu beberapa kali telepon, kemudian selalu menyatakan, saya bilang, Mbak berubahnya karena Allah atau karena suami? Kalau kita berubahnya karena Allah, kalau kita ingin melakukan sesuatunya karena Allah, maka kita nggak peduli tentang bagaimana sikap manusia atas kita. Jadi gini loh, kita nggak akan peduli atas reaksi ketika kita melakukan aksi gitu ya. Jadi bodoh amat gitu sama reaksinya manusia, aku cuma penting gimana reaksinya Allah terhadap apa yang aku lakukan gitu aja. Jadi ketika kita hanya fokus pada aku akan kasih yang terbaik, aku akan bikin teh yang paling enak walaupun ketika aku kasih ke suamiku cuma bilang gini, gitu. Padahal kepengennya ketika kita bikinin teh buat suami tuh yang dia bilang, sayang, makasih ya. Gitu ya, kepengennya kan kayak gitu ya. Ya kepengennya. Tapi nggak selalu tuh sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kalau kita bikinin teh terus cuma yang, Abi, ini tehnya ya. Terus dia masih sibuk WhatsApp-an gitu ya, atau masih sibuk pegang HP, itu kan kadang-kadang bikin yang nggak bisa gitu. Bilang, makasih ya sayang. Kayak yang di kajian-kajian itu loh, harusnya kan suami kayak gini sama istrinya gitu ya. Kayaknya waktu kajian itu Ustadz bilang kayak gini deh gitu ya. Ya nggak usah fokus ke situ. Karena kalau kita fokus kayak gitu, kita akan sakit. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ya teman-teman. Beliau mengatakan bahwa aku pernah merasakan semua kepahitan yang ada di dunia gitu. Semua kepedihan di dunia itu aku pernah ngerasain. Tetapi tidak ada yang lebih pedih daripada ketika aku berharap kepada seorang manusia. Jadi yang nggak usah ngarep sama manusia siapapun dia, mau dia suami maupun istri gitu ya. Nggak usah ngarep dibalas gitu. Pokoknya kan ngasih aja gitu ya. Tapi itu susah, Iya, teman-teman. Emang susah, tapi bisa. Insya Allah, by proses. Maka yang harus diperbaiki adalah, ya Allah, tolong niat aku diluruskan. Tolong ya Allah, aku melakukan ini hanya karenamu. Tolong ya Allah dijaga hatiku ini untuk tetap fokus hanya kepadamu.
minta terus itu kepada Allah dalam setiap apapun yang kita lakukan, baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak gitu ya. Saya tuh ya teman-teman, kadang-kadang juga masih berada di dalam kondisi lagi-lagi tuh ya, saya juga masih dalam tahap belajar nih sekarang. Ini nggak usah soal nggak kan kepada suami ya, tapi anak juga kayak gitu gitu. Ini kan karena dalam rumah tangga berarti kan ada anak juga di dalam. Misalnya gini, misalnya saya tuh satu hari tuh saya mau minta tolong nih sama anak saya yang paling gede, abang minta tolong ke minimarket ya gitu. Umi perlu beli ini gitu ya. Saya butuhnya cepet. Terus dia bilang, Umi sebentar ya, abang masih belajar, dia bilang gitu kan. Terus kadang-kadang saya tuh ngerasa yang nyes gitu. Kok nanti sih? Kan minta tolongnya sekarang gitu. Yang ngerasa kok gitu sih gitu ya. Padahal dia juga sebetulnya nggak punya niat untuk menunda-nunda gitu, tapi dia masih belajar. Saya sendiri juga masih saya sendiri juga butuh waktu, butuh cepet gitu ya. Dianya juga mau belajar gitu ya teman-teman. Itu kadang-kadang perasaan itu muncul, tapi kalau udah kayak gitu saya kan namanya minta tolong. Kalau namanya minta tolong, kalau nggak sempat sekarang ya udah nanti aja gitu ya. Nah itu tuh untuk menjaga itu tuh Masya Allah ya teman-teman. Benar-benar itu butuh proses banget. Dan yang akan memperlancar kita untuk bisa tetap menjaga niat yang benar itu ya, untuk bisa tetap menjaga kita on the rail bahwa kita ini melakukan sesuatu itu hanya karena Allah aja, fokusnya itu cuma Allah aja, itu adalah dengan terus terang kita banyak ngaji. Kenapa? Karena ketika kita banyak ngaji itu kita terus diingatkan. Kita ini kan manusia yang ingat 1 lupa 10 ya teman-teman ya. Jadi ngaji sekarang ingat terus. Coba deh teman-teman lama nggak ngaji. Misalnya nggak ngaji 3 bulan aja. Pasti akan ada banyak ilmu yang nguap. Tapi kalau teman-teman rutinin ngaji seminggu sekali gitu ya, di YouTube-nya Izzy gitu ya, di YouTube-nya Izzy ini kan ada banyak banget kajian-kajian yang inspiratif, termasuk Kamis Manis Romantis ini ya, Masya Allah. Itu tuh akan bikin kita tuh jadi tetap terbooster gitu, tetap tercas. Oh iya ya, ingat Allah. Nanti lupa lagi. Habis ngaji kita ingat lagi. Oh iya ya, aduh kemarin tuh kenapa sih ngarep aja, kenapa sih gitu, pengen minta dibales, kenapa sih ya kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah itu insya Allah dengan semakin seringnya kita mengaji dan semakin konsistennya kita mengaji, insya Allah akan ada Allah terus di dalam diri kita, gitu ya. Itu dia. Jadi yang pertama adalah fokus pada peran, lalu kemudian yang kedua adalah kita tidak mengharap balasan dari sisi sana, baik itu suami ataupun anak-anak gitu ya. Pokoknya kita tetap fokus saja terhadap apa yang kita kerjakan. Lalu kemudian yang ketiga adalah untuk menjaga keikhlasan di dalam rumah tangga itu. Yang ketiga dia pasti butuh proses gitu. Ini yang ketiga ya. Karena kadang-kadang kita tuh kepengen sesuatu yang serba instan gitu loh Mbak Fitri. Belajar sekarang, besok udah harus ikhlas tingkat dewa gitu ya, nggak bisa. Dia butuh proses gitu. Jadi pelan-pelan, kadang-kadang turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu adalah sesuatu yang manusiawi menurut saya. Dan tapi tetap perlu dijaga konsistensinya saja. Yang ketiga itu adalah berproses gitu. Lalu yang keempat teman-teman, untuk menjaga keikhlasan ini pastinya adalah terus ngecas keimanan kita. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ilmu ikhlas itu dia akan selalu berbanding lurus dengan keimanan seseorang. Berarti yang harus dicas adalah keimanannya dengan cara ngaji itu tadi ya, supaya kita bisa terus tercas si ikhlasnya itu tadi gitu. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, kalau kita bicara tentang ngecas, ini Masya Allah, ketika pandemi di satu sisi memang kita sedih karena kita nggak bisa kajian offline, tetapi di sisi yang lain, kalau dulu zaman kita offline kita cuma bisa ngaji 1 hari 1 kali, sekarang waktu zaman kita udah online kita bisa ngaji 1 hari 5 kali, benar nggak? Subuh kita ngaji, duha kita ngaji, habis zuhur kita ngaji, habis asar kita ngaji, ba'da isya kita ngaji gitu ya. Bahkan sekarang ada kajian yang pada saat orang lagi tahajud gitu. Itu tuh ada kajian tahajud. Nah itu tuh coba kebayang sehari bisa 5 kali kajian asal kita punya baterai HP yang no limit gitu ya. Kemudian kita juga punya kuota, aman deh kita bisa ngaji 5 kali sehari. Jadi bayangkan betapa Allah memberikan sekarang tuh banyak sekali kemudahan buat kita untuk ngaji dan gak ada alasan buat kita untuk nggak terus ngaji. Dan bagi pasangan suami istri, saya sebetulnya sangat menyarankan agar ada momen-momen di mana ngajinya berdua.
Jadi kalau teman-teman kebetulan atau sahabat-sahabat Izzy di sini ada yang sudah menikah, maka saya sarankan sesekali ngajinya bareng bersama dengan suaminya atau suaminya ngajak istrinya. Kenapa? Karena akan beda ketika kita ngaji berdua dengan kita ngaji sendiri. Ketika kita cuma ngaji sendiri, bisa jadi kita menyampaikannya nanti bahasanya beda dengan apa yang sudah disampaikan oleh ustadz atau ustazahnya. Nanti penerimaannya juga bisa beda gitu ke pasangan kita. Tapi kalau kita ngajinya berdua, kan di saat yang sama kita mendapatkan insight atau ilmu yang sama gitu, yang menyampaikan satu orang. Sehingga ketika kita pulang, insya Allah persepsi kita sama. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk ngaji itu bareng bersama dengan suami. Tapi bagaimana kalau misalnya suami saya belum mau ngaji, atau sebaliknya istri saya belum mau ngaji, disitulah kita perlu belajar untuk bersabar. Nah itu dia. Bersabar apa? Bersabar untuk nemenin pasangan kita, bersabar untuk terus menasehati, beramar ma'ruf kepada dia, bersabar untuk tetap menunjukkan adab dan akhlak sebagai seorang pasangan yang sudah ngaji. Jadi kita sebagai yang lebih paham itu bukan yang sok tahu, tapi kita malah menunjukkan kalau orang udah ngaji itu, dia akan lebih sayang sama suami dan istrinya. Kalau dia udah ngaji itu, dia akan jadi ibu yang lebih solihah dan lebih ngemong buat anak-anaknya. Kalau dia udah ngaji itu, dia akan lebih banyak senyum sama suami atau sama istrinya gitu. Terus kalau dia udah ngaji itu, dia akan lebih patuh kepada suami atau istrinya. Nah, itu tuh harus kita tunjukkan, teman-teman. Jadi bukan berarti kalau kita udah ngaji itu kita yang paling sok tahu. Bukan. Harusnya kita menunjukkan bahwa kita itu malah yang lebih beradab dan berakhlak. Kenapa? Karena percaya deh, satu perbuatan itu dia mampu mengalahkan 100 kata-kata. Kita mau ngomong gitu ya. Dibandingkan dengan kita menunjukkan perbuatan perubahan kita semakin baik, semakin solihah, semakin solih gitu ya sebagai suami maupun istri atau sebagai ayah ataupun bunda. Masya Allah, percayalah, itu insya Allah akan mampu membalikkan perasaan pasangan kita. Dan Masya Allah ya teman-teman semuanya, kita belajar dari bagaimana pernikahannya Rasulullah SAW bersama dengan para ummahatul mukminin ya teman-teman. Ikhlas itu betul-betul menjadi senjata bagi Rasul dan para istri-istrinya. Ketika mereka menikah, itu pernikahannya bukan karena nafsu begitu ya. Ketika mereka dikumpulkan oleh Allah, itu dikumpulkan karena cinta kepada Allah. Bukan karena nafsu tapi karena cinta kepada Allah. Maka ketika Allah jaga rumah tangganya, juga rumah tangganya pasti rumah tangga yang bervisi kepada surga gitu. Jadi di dalam perjalanan rumah tangga pasti akan banyak sekali kendala-kendala yang kita temui. Di dalam perjalanan berumah tangga pasti ada onak dan duri yang akan kita temui gitu. Itu adalah hal yang wajar ada di dalam sebuah rumah tangga. Tetapi ketika kita membangun keikhlasan itu, insya Allah dan insya Allah. Allah Maha tahu bahwa kita sudah berikhtiar yang terbaik. Allah juga Maha tahu bahwa kita juga sudah mempersembahkan yang terbaik begitu ya buat suami, buat istri ataupun buat anak-anak kita ataupun buat mertua ataupun orang tua kita ya. Maka tidak mungkin Allah akan tidur, tidak mungkin Allah akan menganggap percuma semua ikhtiar-ikhtiar kebaikan yang sudah kita lakukan, semua inisiatif amal solih yang sudah kita lakukan itu tidak mungkin akan dianggap percuma oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan berbuah. Entah itu ketika berbuah, bisa jadi Allah buat itu berbuah di dunia, tapi bisa jadi juga Allah buat itu nanti berbuahnya di surga. Maka kalaupun dia berbuahnya nanti di dunia, alhamdulillah. Tapi kalaupun itu nanti baru berbuahnya di surga, summa alhamdulillah. Karena menjadi seorang muslim itu kata Rasul kan beruntung. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur. Ketika dia mendapatkan ujian, dia akan bersabar. Jadi nggak ada ruginya jadi seorang muslim. Ketika Allah berikan hadiah atas kesabaran dan keikhlasannya itu di dunia, maka alhamdulillah. Ketika pun nanti Allah pending itu baru diberikan ketika di surga dan itu abadi khalidina fiha abadan gitu ya. Itu juga adalah menjadi sesuatu yang summa alhamdulillah buat dia. Nah,
Dan saya juga ingin memberikan pesan dan nasihat buat diri saya sendiri dan juga buat sahabat-sahabat Izzy yang hadir di live YouTube ini, bahwa sekalipun usia pernikahan kita sudah belasan atau puluhan tahun, yang namanya proses untuk menjadi seorang suami dan seorang istri itu memang tidak bisa berhenti. Karena selalu ada hal baru yang akan kita temukan dari pasangan kita gitu ya. Selalu ada hal baru yang akan kita temukan, dan hal baru itu nanti akan membuat kita untuk terus belajar. Jadi baik usia pernikahan kita masih baru atau yang sudah melewati beberapa belas atau beberapa puluh tahun pernikahannya, yang namanya belajar itu tetap harus dan mesti. Karena ilmu ikhlas itu luar biasa, Masya Allah. Harus terus dipelajari, harus terus di-upgrade gitu ya. Jadi kayak software itu perlu untuk terus di-upgrade secara konsisten dan kontinu. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita menjadi orang-orang yang di dalam proses berumah tangganya itu menjadi suami dan istri yang ikhlas, selalu memberi dan tidak fokus untuk diberi, kemudian selalu mensupport dan tidak fokus untuk disupport, karena dia yakin dan percaya sekalipun tidak mendapatkan imbal balik dari manusia, Allah yang akan memberikan reward kepadanya, dan rewardnya Allah itu tidak mungkin salah. Rewardnya Allah itu tidak mungkin keliru. Rewardnya Allah itu nggak mungkin salah alamat. Dan rewardnya Allah itu pasti yang terbaik di antara reward-reward yang akan diberikan oleh manusia. Maka mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang ikhlas di dalam rumah tangga. Mungkin itu di awal yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di sesi diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ummu, ini Fitri nggak terasa ya mendengarkan. Ternyata udah 1 jam masuk. Ummu menyampaikan kajian yang Masya Allah. Betul sekali yang disampaikan ini cukup jelas, ringan, dan nikmat sekali mendengarkannya. Dan ternyata Ummu ini sahabat Izzy banyak yang menyampaikan, ada dari Balikpapan, Pekanbaru, Padang, Fitri nyontek lagi nih, Palembang, terus Dumai, Makassar, wah Masya Allah. Pekanbaru, Jambi, ini banyak banget ini, Jabar, Jakarta. Terima kasih ya sahabat Izzy yang telah menyimak, dan pertanyaan juga sudah banyak yang masuk ini Jadi Fitri coba sampaikan satu persatu pertanyaannya ya Yang pertama ini pertanyaannya ketika menghadapi permasalahan dengan suami, sebaiknya kita curhat ke siapa ya? Karena kan kita harus menjaga aib suami ataupun rumah tangga begitu Dan tentunya sebagai manusiawi kita kan butuh curhatan. Walaupun ada yang bilang bahwa curhat yang lebih baik ke Allah gitu. Cuma secara manusiawinya mungkin kita juga butuh teman untuk bisa berbagi, dan tapi terkendala memang dengan kalimat yang kita harus menjaga aib ataupun menjaga rahasia rumah tangga. Itu seperti apa Tafadol? Iya. Ini Masya Allah ya, pertanyaannya keren banget dari sahabat Izzy terkait dengan bagaimana kemudian kita menentukan orang yang tepat ketika kita punya masalah dalam rumah tangga kita. Jadi betul sekali, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri barusan ya sahabat Izzy, bahwa curhat terbaik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita punya dapat ujian, lagi dapat masalah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membawa itu ke sajadah. Jadi ketika kita bersyukur pun dibawa ke sajadah, ketika kita bersabar pun itu dibawa ke sajadah gitu. Dua-duanya tetap dibawanya ke sajadah. Artinya ke Allah lagi. Tapi betul lagi apa yang dikatakan oleh Mbak Fitri tadi, bahwa oke, di awal kita memang menyampaikan itu kepada Allah. Tapi bagaimana kemudian Allah membimbing kita untuk menyelesaikan masalah kita secara teknis, kan kita tetap butuh adanya manusia yang akan memberikan pandangan kepada kita, yang akan memberikan saran, masukan, ilmu dan lain sebagainya buat kita. Lalu kepada siapa kita bercerita gitu ya. Nah, ini dia teman-teman, karena suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah baju untuk suaminya, masing-masing harus menutup aibnya karena aib suami adalah aib kita adalah aib suami. Maka poinnya adalah pastikan ketika teman-teman nanti ngobrol, curhat, bukan sama orang yang bakal jadi kompor buat teman-teman. Ya. Jadi bukan yang kalau kita curhat, lama banget sih gitu kan. Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue udah bisa cari duit sendiri. Toh selama ini gue juga kerja. Udah mendingan udah masing-masing aja bubar aja.
Jangan cari yang kayak gitu. Kenapa? Karena dia bicara berdasarkan nafsu. Saran saya, kita cari referensi atau nasihat dari orang yang memang pertama dia independen. Nah itu teman-teman, independen tuh maksudnya apa? Dia nggak berpihak ke sana dan dia nggak juga berpihak ke sini. Bahkan kalau bisa itu nggak usah dari pihak keluarga. Kenapa? Karena kalau dari pihak keluarga itu kadang-kadang itu tadi ya independensinya tuh kurang gitu. Nah jadi sebaiknya kalau saya menyarankan nggak usah dari pihak keluarga. Kemudian yang kedua adalah dia jangan berpihak ke sana dan bukan pihak ke sini. Jadi sekalipun dia bukan keluarga, ada loh orang yang dia akan berpihak. Contohnya, kita cerita ke sahabat kita. Sahabat kita tuh pasti akan pihak ke kita. Gitu. Karena kalau kita cerita kan gini ya. Kalau kita curhat, mungkin nggak kita curhatnya gini. Gue mau curhat sama lo. Jadi kan ceritanya suami gue marah-marah sama gue. Hah? Suami lo marah-marah? Iya, suami gue marah-marah. Gitu ya. Tapi kita nggak cerita. Kenapa suami kita marah? Kita tuh nggak cerita. Padahal seandainya kita cerita, iya, suami gue marah sama gue. Soalnya waktu dia pulang, gue mau bikinin teh. Oh, kenapa? Aku ngantuk. Kamu sih pulangnya malam-malam. Mau tuh bikin teh sendiri. Gitu. Dan berarti kan sebetulnya ada unsur salah kita di sana. Cuma kan kalau kita curhat, kan kita nggak akan cerita salah dari sisi kita. Kita kan selalu bilang bahwa kita ini korban. Padahal kan nggak selalu kayak gitu. Maka nggak usah juga cerita sama orang yang akan berpihak ke kita. Karena itu akan bikin kita jadi makin jumawa. Oh iya, aku nggak salah sebetulnya. Nah gitu. Karena dia pasti akan ngebelain kita. Coba deh suami kita cerita sama sahabatnya. Sahabatnya juga pasti akan belain dia. Terus gimana? Carilah orang yang independen. Itu tadi ya. Baiknya bukan dari pihak keluarga atau orang yang akan berpihak ke kita atau pihak ke suami. Kayak sahabat gitulah teman-teman. Jadi siapa? Ya orang independen. Orang yang independen yang dia tidak punya kepentingan sama suami kita, nggak punya kepentingan juga sama kita gitu ya, dan dia akan mengorek atau mencari tahu atau menganalisa itu tidak hanya dari sisi cerita kita saja, tapi biasanya dia akan minta, boleh nggak saya ketemu sama suaminya? Boleh nggak saya juga dapat cerita dari sisi sana? Sehingga saya dapat kalau ini ya, kalau kayak berita tuh jadi dapat berita yang berimbang gitu ya. Jadi bisa nggak saya dapetin itu? Biasanya kalau orang yang independen dia pasti akan bertanya itu teman-teman. Nah, jadi cari orang yang independen, yang dia tidak punya kepentingan apa-apa kepada kedua belah pihak, kemudian dia biasanya akan bertanya dari kedua belah pihak dan tidak hanya mendengarkan dari satu sisi saja. Kalaupun dia mendengar dari satu sisi, dia akan mengorek. Kenapa suami Mbak kayak gini? Kenapa istri Mas begitu gitu ya? Itu kan dia akan mencari tahu strong why itu apa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya yang kayak gitu itu biasanya kan teman-teman dapatkan di para ulama, ustadz atau ustazah. Secara kapasitas keilmuan sakofa Islam mereka mumpuni insya Allah. Kemudian kedua mudah-mudahan dan insya Allah kita doakan para ulama-ulama kita adalah orang-orang yang selalu dibimbing oleh wahyu. Sehingga ketika mereka memberikan nasihat itu bukan karena nafsu, tapi betul-betul karena memang kedekatan mereka kepada Allah. Jadi kalau orang yang udah dekat sama Allah itu teman-teman, ketika memberikan nasihat itu bukan lagi karena nafsu gitu ya, tetapi memang karena betul-betul dibimbing oleh wahyu. Jadi itu yang saya sarankan. Dan ingat ya, kita curhat bukan untuk menceritakan aib suami, tapi kita niatkan kita curhat itu kepada orang yang sudah kita pilih ini tadi, itu adalah untuk mencari solusi. Bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, loh, bukan. Tetapi untuk mencari solusi, menyelamatkan rumah tangga ini karena kita pengen rumah tangganya kan sampai di surga. Gitu. Allahumma bishawab. Masya Allah, jazakillah khair Dan ini ada pertanyaan dari satu akun, tapi ada dua pertanyaan Yang pertama, Fitri langsung sampaikan keduanya ya ya. Yang pertama, bagaimana jika melayani dalam tanda kutip, melayani suami dalam keadaan terpaksa atau tidak ikhlas, tapi tetap dijalankan, apakah itu dosa? Lalu yang kedua, apakah memaksa suami membagi pekerjaan rumah tangga itu termasuk dosa juga, Tafadol, Ini kayaknya pertanyaan dari sahabat Izzy nggak ada yang keren, nggak ada yang nggak keren ya. Semua pertanyaannya itu berat-berat bikin saya mikir untuk jawabnya. Masya Allah. Barakallah teman-teman. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi istri gitu ya, kemudian ada hal-hal yang suami kita untuk lakukan, terus
kita lakukan tapi terpaksa soalnya kita nggak ikhlas. Misalnya lagi capek banget gitu ya, kemudian apa ya, misalnya suami mau ngajak keluar rumah gitu, kita lagi remuk banget badannya, tapi suami itu lagi pengen banget ngajak kita keluar, kita ya udah deh keluar. Nanti sampai di luar gitu ya, terus suami ngajak makan, terserah deh mau makan apa aja. Tahu aku capek, diajakin keluar ya kayak gitu ya misalnya. Nah itu gimana? Jadi gini teman-teman, ketika kita mau melakukan sesuatu, diingat-ingat aja. Sesuatu yang kita lakukan itu harusnya dia punya nilai pahala. Karena sayang kalau enggak. Jadi capek di badan. Udah capek di hati, capek di badan nanti. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, memenuhi perintah suami tapi nggak ikhlas, gimana? Ya sayang aja pahalanya nggak dapet. Terus jadi gimana dong? Lakukan dengan ikhlas. Tapi nggak ikhlas, ya belajar untuk ikhlas. Kan proses itu tadi ya, salah satu poinnya adalah proses gitu. Jadi teman-teman berproses aja untuk jadi orang yang ikhlas. Tapi capek banget, Iya. Sama seperti suami kita juga capek kok cari nafkah untuk kita dan untuk anak-anak. Mencukupi kehidupan kita, memastikan rumah kita nggak bocor, memastikan rumah kita nggak panas gitu ya, sehingga dibeliin AC. Untuk beli AC kan beliau juga butuh effort gitu ya untuk mencari nafkah, teman-teman. Jadi lelah itu bukan hanya di sisi kita. Lelah itu juga ada di sisi suami. Nah, inilah pentingnya kenapa suami istri itu perlu saling punya empati satu dengan yang lain gitu. Bahwa ketika suami bekerja, ketika dia ada di luar rumah, jangan pernah punya prasangka dia sih enak di luar terus. Aku di rumah aja gitu ya. Enggak coba dong gantian, sekali-sekali dia yang di rumah, aku yang di luar. Coba deh teman-teman, dunia luar itu sangat keras, apalagi ketika kita hidup kayak sekarang di kondisi yang sistemnya tidak Islami atau nggak ada Islam gitu ya yang melindungi kita. Itu akan berat banget hidup di luar. Maka ketika suami-suami kita ada di luar rumah, lalu mereka pulang dalam kondisi letih, lalu kemudian mereka tidak sempat berbagi pekerjaan rumah dengan kita, itu karena mereka sudah betul-betul terkuras energi dan pikirannya di luar rumah. Nah itu. Jadi kita belajar untuk juga memahami dari sisi dia gitu ya. Jadi dilakukan nggak? Ya lakukan. Terus apa? Belajarlah untuk ikhlas gitu. Jadi bukannya nggak ikhlas karena sayang. Kalau kita tetap ngerjain, tapi yang satunya dapat pahala, yang satunya enggak. Kan terus pilih yang mana dong? Ya pilih yang tetap dikerjain tapi dapat pahala dong. Karena capek badannya sama gitu ya dalam tanda kutip gitu ya, tapi kan nanti pahalanya beda, rewardnya beda. Jadi ya jawabannya adalah tetap dikerjain sambil belajar untuk diikhlasin gitu pertama. Kemudian yang kedua adalah bagi-bagi tugas, bagi-bagi kerjaan rumah sama suami. Gimana? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Dalam Islam itu kan gini teman-teman, posisinya seorang muslimah atau seorang istri itu kan dia adalah umun wa rohbatul bait. Dia adalah ibu dan manajer di rumah tangga. Nah gitu ya. Jadi posisinya kita sebagai seorang istri nih ya, itu adalah ibu dan manajer rumah tangga. Nah kalau jadi manajer rumah tangga itu kan namanya juga manage. Apakah dia langsung yang turun tangan? Enggak. Dia bisa turun tangan langsung, dia bisa disupport sama suami, dia bisa pakai khadimah atau pembantu gitu ya. Atau dia bisa memvendorkan itu ke orang lain. Misalnya vendor contohnya apa? Sempatnya nyuci, nggak sempat nyetrika, terus setrikaan dibawa ke laundry, minta tolong disetrika di laundry kan gitu ya. Itu boleh, nggak apa-apa. Nah, yang penting itu gitu loh teman-teman. Jadi tidak selalu harus semua pekerjaan rumah itu dikerjakan seorang diri oleh istri gitu. Dan suami itu juga dia ketika memang bisa turun ikut membantu dan dia punya waktu untuk itu, pahalanya juga akan gede banget ketika dia tidak berdiam diri, ketika melihat istrinya udah sibuk di dapur gitu ya, tapi dianya masih sibuk sendiri, padahal sebetulnya dia luang waktunya, cuma dia males aja bantu istrinya. Ada yang kayak gitu, ada juga sih suami yang kayak gitu, itu kasihan istrinya. Jadi buat bapak-bapak yang kalau punya waktu di sini untuk bisa nemenin istrinya di dapur, itu akan keren banget. Dan apa ya, saya tuh jadi ingat ya teman-teman, satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairukum khairu linisaikum.
Laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang keren gitu ya. Itu bukan laki-laki yang dadanya bidang, yang dia sterek gitu ya, ininya apa namanya, ototnya adaan, bukan yang mukanya mulus gitu ya, sampai kalau lalat nempel itu sampai tergelincir gitu, enggak kayak gitu. Laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang paling baik sikapnya terhadap istrinya gitu. Contohnya apa? Contohnya, ini contoh kecil ya buat mudah-mudahan buat para bapak-bapak gitu. Pagi-pagi istrinya lagi repot di dapur cuci piring gitu. Tiba-tiba datang, berikan dia satu ciuman manis. Itu udah bikin istri yang tadinya capek itu hilang semua capeknya. Atau misalnya ketika istri lagi di dapur gitu ya, sekali-sekali Umi awas. Sekarang dapur ini milik Abi. Biar Abi yang bikin nasi goreng misalnya gitu ya. Sesimpel itu, cuma bikin nasi goreng aja misalnya. Itu tuh sudah akan bikin istri kita tuh, atau nggak usahkan gitu ya. Nggak usahkan kita bantu kerjaan rumah. Nggak usahkan kita, maaf ya, berikan satu ciuman manis gitu ya sama istri ketika dia lagi di dapur gitu ya, tiba-tiba sekedar kita bisa mengucapkan terima kasih saja atas apa yang sudah dia sajikan di atas meja, itu tuh hilang semua capeknya. Nah, itu yang namanya empati. Jadi kita sebagai istri berempati kepada suami karena dia sudah capek di luar rumah, suami juga berempati kepada istri dengan cara apa? Jangan sungkan untuk menyampaikan terima kasih. Makasih ya Umi. Atau ketika masak gitu ya. Saya tuh suami itu kebetulan tipe yang kalau saya masak itu dia suka banget memberikan pujian gitu ya. Misalnya dia tuh salah satu makanan favorit di rumah itu adalah mie rebus Medan karena kami berdua dari Medan ya. Jadi saya kalau udah bikin itu dia tuh langsung yang, bikin apa hari ini? Bikin mie rebus Medan, Bi. Mau gitu ya, terus langsung yang porsinya besar, dia bilang gitu, makan, aduh keringetan gitu ya segala macam, terus udah gitu, dia cuma ngasih jempol aja itu udah bikin semua capek yang ada di badan habis bikin masak itu yang hilang gitu. Padahal cuma ngasih jempol doang gitu ya, tapi ternyata itu bermakna besar bagi istri. Jadi kalau suami kita punya waktu, kemudian berbagi pekerjaan rumah, alhamdulillah. Tapi kalau beliau tidak punya waktu, jangan juga dipaksa, teman-teman. Mudah-mudahan Allah memudahkan teman-teman, para istri, untuk bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan rumah. Kalaupun tidak sanggup, boleh pakai khodimat, boleh pakai vendor, dan lain sebagainya itu tadi. Kemudian yang berikutnya tadi yang saya sampaikan adalah jangan lupa ya, untuk saling berempati satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangganya. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Ini ada 3 pertanyaan terakhir nih. Tapi sebelum masuk ke 3 pertanyaan terakhir, Fitri mau membacakan dulu respon dari sahabat Izzy. Ini ada yang bilang, Masya Allah, semoga semakin ikhlas dalam menjalani dinamika rumah tangga. Jazakillah ilmunya katanya. Lalu juga ada, Masya Allah, pemaparannya lengkap, jelas, dan ringan. Dan insya Allah, semoga bisa lebih baik lagi dalam berumah tangga. Dan juga mohon doanya, semoga senantiasa dimudahkan, katanya. Dan ini, Alhamdulillah, di Sahabat Izzy, di live streaming kita ongoing terus ya, teman-teman. Nah, dan ada 3 pertanyaan terakhir mungkin ini, ya. Yang pertama, pertanyaannya, terkadang pernikahan ini sering terkendala karena adanya ikut campur orang tua atau keluarga besar. Bagaimana kita menyikapinya, Apakah berdosa jika kita tidak mengikuti aturan orang tua atas pernikahan kita? Tafadhol, Iya, ini kalau kita udah ngobrol ya tentang pernikahan itu memang kita menikah kan tidak hanya dengan satu orang, tapi satu gerbong. Ya, bukan cuma satu orang, tapi satu gerbong. Ada orang tuanya, ada kakaknya, ada adiknya, ada uaknya, semua segala macam gitu ya. Dengan sikap dan tingkah yang macam-macam gitu ya teman-teman. Suami kita sih soli, tapi yang ada di belakangnya yang kadang-kadang bikin kita tuh gitu ya. Nah itu terjadi dalam banyak sekali rumah tangga. Nah jadi gini loh teman-teman. Menurut saya ketika kita menikah, yang nanti akan menjadi nakoda atas pernikahan itu adalah suami. Maka seorang suami itu sosok yang harus dia punya ketegasan. Dia memberikan batasan yang jelas.
baik kepada pihak keluarganya maupun kepada pihak keluarga istrinya. Mana wilayah yang boleh didiskusikan dengan keluarga, tapi mana wilayah yang ini akan menjadi privacy dan keputusan dari hanya suami istri saja, dan keluarga istilah kata gini, tolong dong percayakan kepada kami berdua gitu ya, karena ini kapal adalah kapal kami, maka izinkan kami berlayar dengan maps kami sendiri gitu. Memang betul orang tua dan mertua itu mereka menikah sudah lebih lama daripada kita. Tetapi model rumah tangganya itu kan setiap orang tuh berbeda-beda. Anak sama orang tuanya itu model pernikahannya bisa berbeda. Bagaimana cara mentreatment istri, cara melayani suami gitu, itu kan setiap orang juga berbeda-beda gitu. Karena insight-nya juga kan beda-beda, ilmu yang didapat juga beda. Sehingga kita ambil yang baik dari orang tua dan mertua kita, lalu kemudian yang tidak baik ditinggalkan, dan kemudian kita punya formulasi yang insya Allah lebih baik gitu dari hasil belajar terus yang kita lakukan. Jadi ini yang pertama, Mbak Fitri, apa itu posisi seorang suami itu fundamental banget teman-teman, karena dia yang nanti akan memberikan batasan dan dia nanti akan menyampaikan wilayah ini boleh kita didiskusikan, yang wilayah ini biarkan kami yang mengambil keputusan gitu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, sebagai istri posisi kita adalah mensupport suami, jangan menjadi musuh. Hidup bareng tapi musuhan, jangan. Hidup bareng harus sama gitu ya. Maksudnya apa? Ketika suami kita bilang A, maka kita akan mensupport dia baik di hadapan orang tuanya maupun di hadapan orang tua kita atau di hadapan keluarga besar kita. Kita akan akan mengiyakan dan akan semakin menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh suami gitu. Jadi kita bukan di posisi oposisi gitu, sehingga kita betul-betul menjadi satu kekuatan gitu loh sama suami, jadi partner. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman, baik orang tua maupun mertua secara usia mereka lebih tua daripada kita, dan kita tetap anak yang harus punya adab kepada orang tua. Maka ketika kita menyampaikan argumentasi itu juga jangan lupa tetap dengan cara yang ahsan, jangan yang mama so tahu banget sih. Ini zaman udah beda tahu, zaman mama dulu sama zaman mama tuh zaman sekarang milenial, zaman mama dulu tuh masih zaman kolonial gitu ya. Ya nggak usah kayak gitu juga ngobrolnya. Jadi ngobrol dengan baik gitu ya. Kemudian kalau nggak masuk sekarang ya nanti next time, belum masuk lagi ya nanti next time gitu dan sebagainya. Dan seterusnya gitu ya teman-teman. Intinya adalah tolong tetap dijaga adabnya. Kemudian yang terakhir adalah bersabar. Karena mengubah seseorang yang dia usianya sudah di atas 50 tahun untuk mengubah gitu ya. Jadi ini misalnya kita punya saudara gitu ya, atau orang tua atau mertua yang tipenya tuh sangat sangat suka banget ikut masuk dalam urusan rumah tangga anak-anaknya. Sampai milih gorden aja mesti diskusi. Sampai milih spray aja mesti ngomong dulu kayak gitu ya. Ada nggak tipe orang tua yang kayak gitu? Ya ada aja ya. Nah itu kalau kayak gitu terus mesti gimana? Ya banyak-banyak bersabar teman-teman. Karena itu tadi yang saya bilang ya, kalau di dalam salah satu pepatah tuh sampai dibilang gini, kalau orang umurnya udah di atas 50 tahun itu untuk mengubahnya itu susah banget, susah gitu ya. Bukan nggak mungkin, tapi susah banget karena kayak udah karatan gitu. Nah, kalau kita kebetulan ketemu dengan tipe saudara, orang tua atau mertua yang begitu dan mereka sudah usia yang sudah sepuh, untuk mengubahnya memang agak sedikit sulit. Maka kita yang harus banyak sabar. Jadi kalau mereka yang gimana-gimana gitu, yang penting kita sama suami itu tetap jadi satu kubu gitu ya. Ya kemarin mama bilang kayak gini, udahlah, tahu kan mama gimana, udahlah nggak usah dipikirin, gitu. Terus nanti pada saat mamahnya datang, kenapa sih kalian nggak kayak mama bilang gini. Mama, udahlah, kalian kayak gitu aja, udah santai ma, yang kayak gitu loh teman-teman. Nah itu tuh yang itu tuh yang mesti satu kubu gitu loh dengan suami. Nah, jadi ini beberapa hal yang mudah-mudahan bisa dijadikan tips untuk teman-teman semua untuk ngadapin mertua, orang tua, atau saudara yang suka banget ngeribetin urusan kita. Wallahu a'lam. Iya, baik Dan ini sahabat Izi, mohon maaf ya, ini Fitri coba 3 pertanyaan terakhir karena ternyata pertanyaan ada ongoing masuk lagi. Fitri ini pertanyaannya, ya langsung Fitri bacakan 3-tiganya ya ya. Yang pertama, boleh minta doanya untuk ikhlas, di mana kondisinya saat ini adalah suami itu hampir setiap hari bermalam di rumah ibunya sejak ayahnya meninggal. Yang dimana kondisinya adalah di rumah ibu itu ada adik laki-lakinya sebetulnya. Itu pertanyaan yang pertama, Lalu yang kedua,
tentang qanaah dalam rumah Ya. tangga, Jadi qanaah yang sebetulnya dalam rumah tangga itu seperti apa? Apakah kita sebagai istri terima saja berapapun nafkah suami walaupun sebetulnya itu jauh dari cukup? Dan apakah kita termasuk istri yang kufur jika mengeluhkan nafkah suami yang memang ternyata itu jauh dari cukup? Yang terakhir nih, tentang akad hutang piutang dalam rumah tangga antara suami istri itu bagaimana, Tafadol, Ya. Masya Allah, ini pertanyaannya lagi-lagi keren-keren banget ya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Yang pertama saya mau bahas dulu tentang qanaah nih Mbak Fitri dan sahabat-sahabat Izi. Jadi qanaah itu kalau bahasa gampangnya itu cukup gitu ya. Nah, seberapa sih sebetulnya batas bawahnya qanaah gitu? Pada saat kapan dikatakan cukup seorang suami itu menghidupi kebutuhan istri dan anak-anaknya? Cukup itu adalah ketika kebutuhan primer terpenuhi, teman-teman. Di dalam Islam, kebutuhan primer itu ada 6 sebetulnya. Ada makanan, pakaian, kemudian rumah, lalu kemudian pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, seharusnya kalau kita ada di dalam sebuah sistem Islam, pendidikan, kesehatan, dan keamanan ini itu akan disupport banget sama negara. Karena pendidikan free, kesehatan akan free, kemudian keamanan juga kita akan disupport oleh negara, begitu ya teman-teman. Karena banyaknya jumlah polisi, tentara, dan lain sebagainya gitu. Kemudian sangat sedikitnya angka kriminalitas. Nah, 3 yang pertama, pangan, sandang, dan papan ini menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memenuhinya. Pada batas apa? Pada batas memenuhi kebutuhan. Nah, itu dia. Kebutuhan. Misalnya kita butuhnya adalah makan. Makan kita apa? Makan kita beras. Apakah kita harus beli beras basmati tiap hari yang harganya lumayan? Atau kita bisa beli beras rojo lele yang harganya bisa setengah dibandingkan basmati misalnya, atau separuh dibandingkan beras Jepang misalnya gitu. Nah, ya beli aja beras biasa gitu. Kemudian kita butuh lauk misalnya teman-teman. Apakah kita harus makan daging setiap hari? Ya enggak. Kita bisa kombinasi sama telur, tempe, tahu, ayam sesekali, dan lain sebagainya. Nah, itu misalnya dari kebutuhan pangan. Atau misalnya gini, kita lagi kepengen makan mie. Mie itu bisa kita beli dengan harga 10.000, tapi juga ada mie yang harganya hampir 100.000 kan teman-teman. Tapi sama-sama mie sebetulnya. Nah, sebetulnya butuh kita cuma mie yang harga 10.000. Kayak gitulah. Kemudian, misalnya soal pakaian. Pakaian itu sebetulnya kita butuhkan adalah pakaian yang dia bisa menutup aurat, baik ketika kita di dalam maupun ketika kita di luar rumah. Maka kewajiban suami adalah memastikan istrinya memiliki pakaian yang layak untuk bisa menutup auratnya ketika dia di dalam atau di luar rumah. Masalah itu pakaian bermerek atau tidak, itu tergantung kepada kemampuan suami lagi nanti. Tetapi kalau memang suami tidak sanggup untuk memenuhi pakaian bermerek, ya pakaian nggak bermerek pun itu juga bisa gitu. Kemudian rumah misalnya, apakah yang dimaksud dengan kebutuhan rumah ini adalah harus punya rumah sendiri? Enggak. Artinya apa? Kalau memang suami kita mampunya baru ngontrak rumah, maka yang ngontrak rumah aja. Jangan kita dedet-dedet suami, Papa ini gimana sih? Kita ini udah 15 tahun nikah, tapi sampai sekarang masih belum punya rumah. Papa kurang keras kerjanya. Makanya kerja keras sebagai kuda dong, Pak. Kayak gitu ya. Padahal sebetulnya yang penting itu adalah terhindarnya kita dari panas dan hujan. Maka ketika kita ngontrak juga bisa, atau tinggal di rumah mertua juga sebetulnya bisa, atau tinggal di rumah orang tua juga bisa, atau menempati rumah teman yang kebetulan dia titipkan kepada kita untuk beberapa tahun ke depan itu juga bisa, teman-teman. Nah, jadi gitu ya. Jadi qanaah itu cukup itu adalah pada saat suami mampu memenuhi dan bisa memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Nah, sekarang masalahnya kebutuhan aja nggak cukup. Terus gimana dong? Maka kita list. Sebulan, apa sih kebutuhan kita? Ini. Ini ya kebutuhan ya teman-teman ya. Ini. Terus apa? Ngobrol sama suami. Akun suami sahabat. Ya kan? Kita tuh zuriat. Jadi kita tuh bukan musuh gitu. Ajak suami yang pengen ngobrol. Terus apa? Yang ini catatan.
segini nih tiap bulan pengeluaran. Ini aku udah press banget nih. Ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Ini nang segini sebulan kita. Kan nanti suami lihat. Nggak cukup ya ternyata sebulan. Nah, nanti beliau insya Allah akan berpikir, oh nggak cukup sebulan. Terus gimana ya? Ntar, aku mau cari cara lain. Apa itu? Aku mau punya penghasilan di luar pekerjaan utama. Bisa, bisa. Yang kedua, bisa jadi sebetulnya suami kita itu juga sudah 100% teman-teman kerjanya, sudah kerja keras gitu ya, tetapi tetap kurang. Terus gimana? Boleh kok kita sebagai istri membantunya. Misalnya jualan online dan sebagainya. Boleh, boleh nggak apa-apa. Tapi clear aja dulu di awal. Kita sebut kurang itu berapa kurangnya. Itu tuh harus ada angkanya gitu loh teman-teman. Jangan yang kita cuma bilang sama suami, tahu nggak sih yang papa kasih tiap bulan kurang gitu. Tapi kita nggak ngasih bukti kurangnya tuh gimana. Laki-laki itu makhluk logis. Jadi harus dilengkapi dengan data gitu. Ini loh laporan bulanannya, lihat dalam sekian bulan atau sekian tahun selama ini kita tuh minus terus. Nah minusnya itu aku tuh jualan online gitu misalnya. Jadi bisa nggak minta tolong ditambahin. Nah nanti dia akan berpikir gitu. Kitanya juga jangan diam aja sebagai istri. Maksudnya sampaikan gitu. Tapi kita juga melihat kalau memang kita lihat suami kita tuh belum 100%, maka kita dorong dan kita support dia untuk 100%. Tapi kalau dia sudah 100%, maka bantu dia. Tapi kalau ternyata dia tipe suami yang, maaf ya, ada juga tuh tipe suami yang agak males nih teman-teman. Kalau udah satu aja gitu ya, nggak bisa punya banyak sampingan gitu. Ya kalau udah kayak gitu, kuncinya sabar dan udah mau nggak mau memang kita harus support untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah gitu. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah masalah hutang piutang dengan antara suami dengan istri. Nah jadi gini, ketika suami memberikan nafkah kepada istrinya, dia bisa memberikan nafkah itu secara umum atau spesifik. Maksudnya gini, ada tipe suami yang pokoknya dia sebulan ngasih sama istrinya sekian gitu ya, terserah nanti mau dipakai buat apa. Pokoknya ini untuk handle semua kebutuhan rumah, mulai dari anak sekolah, beli makan apa, bayar listrik, token apa segala macam, termasuk kuota buat istrinya sendiri. Kalau misalnya istrinya mau beli kosmetik dan lain sebagainya gitu, itu juga dipakai dari situ, baju anak-anak dan sebagainya dipakai dari situ gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, kemudian ada juga tipe suami yang dia ngasihnya spesifik gitu, misalnya butuh berapa? Ini aku kasih cuma 5 juta untuk makan doang. Nanti kalau anak sekolah minta lagi. Nanti kalau anak-anak mau beli pakaian minta lagi gitu. Ada juga yang tipe kayak gitu, teman-teman. Jadi tergantung tipe suami kita kayak gimana. Nah, lalu kemudian pada saat uang belanja kurang, lalu kemudian itu pakai uang kita, bagaimana kemudian ngobrolnya ke suami atau ini termasuk apa sebetulnya? Nah, ini juga perlu disampaikan gitu. Intinya adalah ngobrol. Kita bilang, Bi, bulan ini uang belanja kurang, ada pengeluaran tambahan. Kakak itu rupanya dia ada jalan ke sama teman-temannya ke sini. Ini, ada ini, kurangnya misalnya 3 juta sebulan. Itu kemarin pakai uang Umi ya, gitu. Nah, itu pakai uang Umi ya. Nanti kita sendiri bilang, ayah itu nggak usah dibayar. Nggak apa-apa, itu dari Umi aja. Nah, itu kan berarti kan nggak ada hutang piutang. Tapi kalau memang kita mau menganggap itu hutang ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena uang istri adalah uang istri. Dan ketika itu terpakai untuk kebutuhan rumah, dia boleh kok untuk bilang sama suaminya dan minta diganti. Boleh nggak? Ya boleh aja sebetulnya gitu. Tetapi menurut saya akan lebih mulia ketika kita ngeluarin uang untuk kebutuhan rumah gitu ya, sambil mensupport suami, nggak usah diminta lagi. Kenapa? Toh itu anak-anak kita juga. Toh kebutuhan rumah juga kita yang pakai gitu ya. Atau misalnya kita beliin baju suami, ya itu hadiah aja dari kita sebagai istri, teman-teman. Dan berharap dengan itu, maka Allah akan semakin melimpahkan rezeki yang berkah untuk kita sebagai istri. Gitu. Tapi boleh nggak itu dianggap hutang? Ya boleh aja. Tapi hutangnya harus jelas, harus clear. Jangan yang tiba-tiba udah 15 tahun nikah, terus kita bikin statement, tahu nggak, selama 15 tahun nikah, kamu utang 500 juta sama aku. Kenapa? Karena tiap bulan itu di rumah itu minus 5 juta. Kalikan 5 juta kali 12 bulan kali sekian tahun misalnya gitu ya. Ya dia juga shock tiba-tiba dapat utang sekian dari istrinya. Nah itu menurut saya itu harus dibicarakan. Karena insya Allah suami istri itu kan sahabat ya. Jadi harusnya nggak usah ada rahasia di antara mereka gitu ya. Itu kalau antara suami dan istri. Jadi kalau istri yang berhutang sama suami gimana? Jarang banget sih sebetulnya kasus begini teman-teman, istri yang berhutang kepada suami. Tetapi kalaupun itu ada, ya itu lagi-lagi didiskusikan. Jadi akadnya apa? Misalnya
Istrinya bilang, ayah, boleh nggak Umi pinjam uang ayah, mau ngasih papa misalnya di rumah lagi butuh kursi roda gitu ya. Terus Umi mau beliin cuma belum gajian misalnya. Boleh nggak ayah pinjam uang ayah? Ya nanti suami kita juga ya udah ini dipinjamkan ya, atau oh minjem sih itu kan orang tua aku juga, ya udah ini aku kasih. Ya lagi-lagi ya sebaik-baiknya suami dan istri itu adalah mereka yang saling mengikhlaskan keuangan masing-masing begitu ya teman-teman. Ikhlas itu maksudnya ketika salah satunya butuh ya disupport saja, tapi kalaupun itu misalnya dianggap hutang ya sebetulnya nggak apa-apa juga. Cuma menurut saya akan jauh lebih ma'ruf dan lebih mulia ketika kita saling mengikhlaskan. Toh orang tua dia adalah orang tua kita adalah orang tua dia, dan dia adalah sahabat kita juga adalah sahabatnya kan. Kalau sahabat sejati kan tak akan pernah mati ya, akan saling bantu sampai nanti gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana doa ikhlas atau menjaga keikhlasan pada saat suami ada di rumah ibu, padahal di situ sebetulnya ada anak ibu yang lain gitu ya. Jadi teman-teman, birrul walidain itu memang banyak model ya. Ada yang dia mensupport orang tuanya dari sisi dana, ada yang mensupport orang tuanya dari sisi selalu hadirnya dia secara fisik gitu ya. Jadi macam-macam model birrul walidain. Yang pertama adalah saya pesankan kepada teman-teman ketika suami kita ingin melakukan birrul walidain maka jangan dihalangi gitu. Kenapa? Karena saya percaya banget teman-teman, anak-anak yang mereka berbakti kepada orang tuanya maka Allah akan memberkahi rumah tangganya dan akan memudahkan banyak urusannya. Saya ngelihat banget ada banyak rumah tangga yang usia pernikahan mereka sudah puluhan tahun ya teman-teman. Yang kalau si suami dan istrinya ini adalah tipe anak-anak yang bakti sama orang tua, itu rumah tangganya berkah loh. Dan itu saya lihat di dalam banyak sekali rumah tangga gitu ya. Saya ngamatin gitu ya. Rumah tangga ini. Saya lihat tuh kuncinya, salah satu kuncinya yang sama adalah ketika baik suami maupun istri itu sama-sama bakti sama orang tua maupun mertuanya. Jadi kalau suami kita itu bakti sama orang tua dengan cara itu, menurut saya yang pertama adalah disupport gitu ya. Ayah mau nginep di sana, ya udah nggak apa-apa, salam ya buat mama misalnya gitu. Maaf ya aku nggak bisa di sana soalnya kan anak-anak masih kecil-kecil, takutnya kalau kita nginep semua di sana malah ribut berisik di rumah, mama malah nggak bisa istirahat misalnya gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman memang saat itu membutuhkan kehadiran suami, maka sampaikan. Lagi-lagi saya bilang ngobrol. Misalnya, ayah kan kemarin udah seminggu tuh di rumah mama. Ini kan anak-anak lagi libur, boleh nggak malam ini ayah nginep di rumah? Anak-anak kayaknya udah kangen deh pengen ngobrol sama ayah. Bunda juga udah kangen banget pengen pillow talk sama ayah gitu. Banyak banget yang pengen Bunda ceritain sama ayah misalnya gitu ya. Ya itu diobrolin aja teman-teman. Insya Allah saya yakin ketika semuanya kita sampaikan dari hati, maka dia akan nyampe lagi ke hati. Gitu. Jadi kita tuh jangan yang belum apa-apa udah, kamu sih kok mama terus sih? Emang di rumah kamu gak ada istri? Emang di rumah kamu gak ada anak? Ya jangan gitu, disupport gitu. Nah nanti timing di mana teman-teman memang atau anak-anak sangat membutuhkan ayahnya, teman-teman yang narik gitu. Jadi dalam rumah tangga itu memang kita kayak main layangan teman-teman, kadang narik, kadang ngulur, kadang narik, kadang ngulur gitu. Nah sekali waktu kita perlu narik ya ditarik, sampaikan bahwa anak-anak butuh ayahnya malam ini, ya, istri juga butuh ayahnya di malam ini, gitu, butuh suaminya di malam ini. Insya Allah akan mudahkan itu. Mudah-mudahan birrul walidainnya tetap bisa terjaga dan mudah-mudahan rumah tangganya juga sakinah mawaddah warahmah. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Masya Allah, Umu, ini benar-benar ya Fitri pribadi dan mewakili dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Umu Sajat yang memang mau bergabung. Kali ini kita mendapatkan rezekinya bisa membersamai di program acara Kamis Manis kajian Lestas Inisiatif Zakat Indonesia. Sekali lagi jazakillah khair ya ya untuk waktunya kali ini, dan semoga di lain waktu kita bisa mendapatkan kembali rezeki bareng-bareng event bersama Umu Sajat ya ya. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu ya Umu. Masya Allah. Dan sahabat Izzy, nggak terasa ya ternyata kita sudah melewati 1 jam bersama-sama membicarakan tentang the power of ikhlas dalam rumah tangga. Dan mungkin juga ada sahabat Izzy tadi ya yang memang mau menuju rumah tangga, banyak hal-hal yang tadi disampaikan, ditanyakan gitu. Kita doakan semoga semuanya sudah lebih mengerti bagaimana kita punya catatan-catatan tersendiri. Mungkin tadi dari Ummu Sajat yang disampaikan ya, bagaimana kita harus lebih kepada melihat reward-nya Allah itu di dalam rumah tangga itu. Dan tadi di awal acara, Fitri sampaikan bahwa akan ada door prize menarik untuk sahabat Izzy.
yang sudah subscribe, lalu juga spam like dari video-video yang ada di YouTube-nya Inizia TV. Dan alhamdulillah nih, kita sudah mendapatkan nama pemenang door prize menariknya. Door prize menarik itu untuk satu orang yang beruntung atas nama dari akun Anissa Fitri 2857. Wah, selamat ya. Barakallah Kak Anissa. Boleh dong komen, Fitri lihat komennya nih. Masih aktif nggak nih Kak Anissa Fitri 2857? Nanti boleh akan melanjutkan DM ya, DM dari Instagramnya @inisiatifzakat. Akan ditanya oleh tim Easy untuk kemana kita akan mengirimkan door prize menariknya. Terima kasih ya Kak Anissa Fitri 2857. Barakallah. Dan saya Fitri Fauzia sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk Ummu Sajat khususnya tadi, juga untuk sahabat Easy, ada yang dari Dumai, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bekasi, dan masih banyak lainnya lagi tadi ya yang tidak bisa Fitri sebutkan satu persatu ini nama daerahnya, karena Masya Allah banyak sekali sahabat Easy yang bergabung di acara Kamis Manis hari ini. Dan teman-teman, acara ini bagi yang tadi ketinggalan, ini masih bisa disimak loh. Tetap akan stay tune di YouTube-nya Inizia TV. So, please subscribe, like, comment, and share ya. Kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan banyak-banyak share video ini. Dan sampai ketemu teman-teman di acara Kamis Manis, acara program Belasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Jangan lupa juga follow Instagramnya @inisiatifzakat agar tidak ketinggalan info-info zakat infak sedekah maupun event-event Islami lainnya. Akhirul kalam dari Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.